Kita ketemu lagi dan kita lanjutkan video kita, ya. Nah, hari ini untuk kali ini saya akan memperkenalkan kinematika dan gerak partikel yang lintasannya bentuknya garis lurus. Nah, mari kita mulai saja. Oh, sebelum mulai, deskripsi di bawah ini memperlihatkan video sebelumnya dan video setelah video ini, jadi ini seri video ya, dan juga memberi informasi mengenai sumber yang saya pakai. Silahkan baca deskripsinya, silahkan komentar kalau ada pertanyaan yang Anda perlu jawabannya. Baik, sekarang kita langsung sharing screen-nya untuk mulai video ini. Mestinya sudah kelihatan sekarang ya. Baik. Di slide pertama ini seperti yang saya katakan tadi, kita akan berkenalan dengan kinematika. Ya. Kita langsung saja. Nah, seperti sudah saya sebutkan di video terdahulu, kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan benda yang mempengaruhi gerak tersebut. Jadi kalau di gambar ini kita bicara mengenai vektor gerak, akselerasi, kecepatan, dan posisi. Nah, sekarang gerakan itu ada dua macam yang bisa dialami oleh sebuah benda, yaitu ada translasi dan ada rotasi. Ya. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai partikel. Partikel adalah benda yang gerak rotasinya bisa diabaikan. Kira-kira sesederhananya begitu, sehingga hanya translasi. Lalu kemudian penyederhanaan yang kita pakai di dalam kuliah ini adalah massa benda konstan. Ya. Dan pada akhirnya keempat butir ini memperlihatkan 4 informasi yang penting untuk gerakan benda, yaitu lintasan, bendanya sendiri terutama massanya, lalu gerak translasinya dan gerak rotasinya. Ya. Nah, di sini juga diperlihatkan, saya tekankan sekali lagi, jadi kita hanya belajar kinematika atau hanya belajar kinematika, massa sama gaya tidak kita bahas pada video kali ini. Nah, dengan batasan ini kita sekarang bisa maju. Nah, di sini diperlihatkan ilustrasi sebuah bola pingpong yang berjalan dan dia memantul dari mejanya, ya. Nah, yang titik merah ini di sini ini adalah ilustrasi mengenai bola pingpong dan lengkungan-lengkungan warna jingga ini memperlihatkan lintasan seperti yang sudah kita lihat di slide sebelumnya. Lintasan merupakan informasi yang paling penting. Ya. Jadi lintasannya seperti itu. Nah, kemudian seperti Anda lihat, posisi benda selalu berada pada lintasan dan berubah terhadap waktu. Nah, sehingga kita mau kuantifikasi posisi benda ini, ya. Nah, kuantifikasinya bagaimana? Kita awali dulu dengan kita harus merekam posisi-posisi benda seperti terlihat di sini. Jadi di sini diperlihatkan ada kumpulan posisi dari benda pada saat kita potret. Pada saat suatu waktu T1, posisinya di sini. P2 di sini dan seterusnya. Saya ambil secara acak saja. Kalau P4 kira-kira di sini ya, pada waktu T4 posisinya ada di situ. Nah, posisi ini perlu dikuantifikasi dan seperti kita sudah belajar sebelumnya, kuantifikasinya pasti pakai vektor
posisi. Nah, inilah kuantifikasi posisi yang dinyatakan oleh vektor. Ya, nah di sini sengaja saya kasih 2 vektor. Ya, jadi dalam menentukan posisi, vektor posisi, Anda tidak unik vektor posisi itu untuk sebuah posisi yang sama. Jadi bedakan posisi dengan vektor posisi. Nah, vektor seperti biasa punya titik awal dan menuju ke titik akhir. Nah, titik awal vektor itu harus dipilih untuk memenuhi kriteria tertentu ya, agar vektor posisi ini nanti bisa diolah-olah untuk akhirnya dimasukkan atau diumpankan ke persamaan hukum Newton kedua. Ya. Nah, titik awal yang sah adalah titik awal yang dikenal dengan nama frame of reference atau kadang-kadang dikasih nama origin of coordinate system. Ya. Nah, kriteria yang sering digunakan untuk menentukan origin of coordinate system ini adalah bahwa titik awal tersebut tidak mengalami akselerasi. Ya. Dan kemudian titik awal tersebut, origin of coordinate system, akan kita tambahi dengan arah koordinat, umumnya untuk mudahnya arah horizontal dan arah vertikal. Nah, sistem koordinat dengan originnya itu dikenal dengan nama inertial frame of reference, supaya bisa dipakai untuk diumpankan ke hukum Newton kedua. Ya. Nah, perhatikan di situ tiap sistem koordinat punya 2 arah yang saling tegak lurus satu dengan yang lain, kebetulan horizontal dan vertikal. Nantinya Anda akan belajar tidak harus horizontal dan vertikal. Ya. Nah, di sini ada 2 sistem koordinat, ini yang hijau dan satu lagi yang kuning. Nah, lalu kemudian kalau Anda sudah punya inertial frame of reference ini, Anda bisa membentuk vektor dimulai dari origin ke posisi partikel yang yang Anda amati. Nah, kemudian umumnya ini di dalam ruang, sehingga ada 3 komponen, X, Y, dan Z. Nah, di sini diperlihatkan 3 cara penulisan vektor posisi. Ya, bisa dituliskan dengan cara ini, komponennya X, Y, Z ini, dan kemudian lengkap dengan vektor satuannya seperti ini. Nantinya kita akan belajar bahwa vektor satuan ini tidak hanya dibatasi pada sistem koordinat Kartesian. Nah, setelah kita punya alat untuk merepresentasikan posisi, yaitu berupa vektor posisi, lalu kemudian kita mulai menganalisa gerak dan perubahannya. Dan kita sudah tahu tadi bahwa yang terpenting ada lintasannya. Kita sekarang berangkat dari lintasan yang paling sederhana. Benda yang bergerak dengan lintasan berupa garis lurus, bukan garis lengkung. Ya. Dan geraknya hanya translasi, tidak ada rotasi. Kita lihat sekarang. Nah, ini ceritanya. Ya. Nah, normalnya kita merepresentasikan vektor posisi seperti ini. Namun karena geraknya hanya pada garis lurus, maka kita hanya membutuhkan satu saja. Nah, umumnya dari X, Y, dan Z yang dipilih hanya X-nya, ya, karena itu biasanya yang pertama. Jadi nanti vektornya bentuknya seperti ini. 2 komponen itu 0, nilainya selalu 0. Hanya satu komponen yang nilainya berubah-ubah terhadap waktu. Nah, karena sekarang cuma 1 komponen, maka kita tidak perlu vektor untuk merepresentasikan posisi ini. Akhirnya disederhanakan menjadi besaran skalar. Ya. Sehingga dalam penulisannya
Ada konversi, yaitu ditulis X atau S, dan hurufnya pakai font yang skalar. Kenapa? Karena vektornya hanya punya satu komponen, dua komponen lainnya. Nah, lalu kemudian kita lihat mana lintasannya. Nah, di sini ada gambar lintasan. Ya, ada gambar lintasan. Kita lihat dulu. Nah, lintasannya adalah berupa garis lurus. Nah, sekarang menyatakan arahnya karena cuma pakai skalar lebih mudah, positif dan negatif saja, ya. Itu seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah mana inertial frame of reference dan originnya. Kita tentukan, tadi saya sudah katakan tidak unik ya. Nah, ini adalah si origin of frame of reference yang Anda pakai ya. Jadi atau origin sistem koordinat yang digunakan. Lalu kemudian arah geraknya itu S atau X di sini seperti yang tergambar, dan perhatikan tidak harus horizontal. Ya. Jadi di sini diperlihatkan dia miring, dan ini memang kita yang penting garis lurusnya, horizontal vertikal miringnya tidak berpengaruh terhadap analisa kita. Nah, lalu sekarang sama seperti bola pingpong lagi, kita mau mengamati posisi, dan kali ini kita tambah selain posisi, saya juga ingin mengamati perubahannya terhadap waktu, karena dari waktu ke waktu posisinya berubah. Nah, di sini digambarkan dua posisi, ya, P dan beberapa detik kemudian, ya, atau ya beberapa detik kemudian delta T, dan beberapa satuan panjang delta S berikutnya dia pindah jadi P aksen ini. Jadi kita lihat, oh oke, jadi posisi berawal dari P, delta T detik kemudian dia terletak delta S dari P, letaknya di sebelah positif dari titik P. Nah, ini kita catat semua. Delta S, delta T. Ya. Nah, jadi di sini perubahan posisi dan perubahan waktu ini kemudian dipakai untuk merumuskan kecepatan rata-rata, ya, yaitu perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Ya. Nah, di sini rumusnya. Dan karena ini rata-rata, kita kasih subscript AV, ya, artinya average, ya, rata-rata. Gitu. Nah, Anda lihat ini pembagian dengan pembilang dan penyebut ada deltanya. Nah, tentunya Anda jadi ingat bahwa oke, kalau ada pembagian seperti ini, ada situasi di mana limit penyebut mendekati sebuah harga. Kita limit ya. Dan di sini karena mau kita hubungkan dengan derivatif atau turunan, penyebutnya kita buat mendekati 0. Nah, sehingga kalau kasusnya sekarang sedemikian rupa sehingga penyebut delta T mendekati 0 pada limitnya, maka operasi aritmatika pembagian delta S dibagi delta T ini sesuai dengan ilmu kalkulus akan ekuivalen dengan operasi derivatif atau turunan. Dalam hal ini turunan dari S terhadap waktu. Ya. Nah, lalu kemudian relasi inilah yang mendasari perubahan posisi menjadi kecepatan, baik rata-rata maupun sesaat. Ya. Nah, sehingga sekarang kita punya dua alat. Kecepatan apa yang mau kita atau bisa kita dapatkan? Ya tergantung. Kalau kita bisa punya informasi di mana delta T-nya mendekati 0, kita menyatakan dengan relasi derivatif atau turunan. Tapi kalau delta T-nya tidak dekat dengan 0, jadi jauh, maka yang bisa kita dapatkan hanyalah kecepatan rata-rata. Nah, di dalam turunan ada sebuah perjanjian yang dipakai bahwa kalau
turunannya terhadap waktu atau perubahannya terhadap waktu, maka notasinya menggunakan apa yang disebut dengan notasi dot. Jadi di sini ada hurufnya, apa yang diturunkan S, terus diturunkan terhadap waktu. Nah, turunan ke berapa? Ke 1, maka titik di atasnya dikasih 1. Jadi membacanya adalah S dot yang sama dengan turunan pertama S terhadap waktu. Ya. Nah, demikianlah konsep mengenai posisi dan perubahannya terhadap waktu yang akan menghasilkan kecepatan. Ya. Nah, kita tentunya akan maju, apa ini bedanya atau bagaimana kita mengidentifikasi ini kecepatan rata-rata, ini kecepatan sesaat, ya, instantaneous velocity. Nah, ini mungkin contoh yang paling mudah saja lah. Ceritanya ada mobil, kita tahu dia sudah jalan sebesar 15 km dan itu ditempuh dalam waktu 12 menit. Maka kita bisa bilang, oke, kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah delta S 15 dibagi delta T. Nah, delta T-nya kita ingin pakai satuan jam, jadi 12/60 jam. Sehingga kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 75. Ya. Nah, di lain pihak, pada saat dia mencapai sebuah sesaat, misalnya menit ke-7, kita potret diameter, kita potret speedometernya. Kita lihat, oh, mobil ini melambat, dan pada saat menit ke-7 tersebut, si speedometer menunjukkan angka 50. Sehingga kita bisa bilang, saat T sama dengan 7, kecepatan sesaatnya adalah 50 km per jam. Ya. Nah, contoh ini mengilustrasikan perbedaan secara konsep antara kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Nah, kemudian setelah kita sampai di sini, kita juga amati kecepatan ini juga berubah-ubah kok. Ini ada menit ke-7 50, nanti mungkin menit ke yang lain 100 km per jam, dia berubah-ubah. Bagaimana kita mencatat perubahan kecepatan terhadap waktu? Nah, serupa dengan kecepatan dan posisi, maka akselerasi dan kecepatan juga didefinisikan dengan perubahan dari kecepatan terhadap waktu. Ya. Konsepnya sama semua, average sama sesaat. Ya. Nih, jadi kita di sini bacanya adalah akselerasi sama dengan laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Ya. Nah, perhatikan juga sekarang penggunaan notasi dot. Saya ambil yang kanan dulu nih, yang ini. Dari definisi kecepatan sebagai turunan pertama dari posisi dan akselerasi sebagai turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu, maka saya secara matematik bisa mengklaim bahwa atau menyatakan bahwa kalau gitu akselerasi adalah turunan kedua dari posisi terhadap waktu, which is benar, dan kita sekarang mau menotasikannya dengan notasi reguler seperti ini, jadi D2S per dt kuadrat, atau dengan menggunakan notasi dot karena perubahannya terhadap waktu. Jadi di sini bacanya adalah turunan kedua karena dotnya ada 2 dari S terhadap waktu. Ya, ini bagaimana hubungan antara posisi kita mendapatkan kecepatan dan kecepatan mendapatkan akselerasi. Ya, sehingga kita punya dua persamaan. Ya, nah ini persamaannya. Kecepatan adalah turunan pertama posisi terhadap waktu, dan akselerasi adalah turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Kalau kita menggabung dua suku ini dengan cara mengeliminasi dt, maka yang kita dapatkan adalah persamaan yang di sini, ya. Jadi VdV sama dengan AdS. Jadi di sini dia mau bilang hasil kali kecepatan sesaat dengan perubahan kecepatan akan sama dengan
hasil kali kecepatan akselerasi sesaat dan perubahan posisi sesaat. Itu cara membacanya. Nah, lalu kemudian notasi dotnya adalah seperti ini, ya. Selesai. Jadi kita punya berapa persamaan? Kita punya 3. 1, 2, 1 lagi, 3. Nah, 3 persamaan inilah yang merupakan modal dalam menyelesaikan masalah pada gerak partikel yang lintasannya berupa garis lurus. Ya. Nah, kemudian kita maju sekarang. Kasusnya apa saja? Ya. Nah, perhatikan di sini saya bedakan. Gerak seperti ini itu, gerak rektilinear pada garis lurus itu pada saat Anda SMA, atau pelajaran fisika dulu, dan pada saat sekarang, di mana Anda di universitas. Ya. Jadi beda ini. Kalau SMA akselerasinya konstan, kalau di universitas, selain konstan, ada 3 jenis akselerasi lain, tergantung dari variabel apa yang mempengaruhi variasi dari akselerasi tersebut. Ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa 95% dari soal yang akan Anda kerjakan pada kuliah ini akan jatuh pada kategori akselerasi yang tidak konstan, seperti yang variasinya terlihat pada slide ini. Ya. Rumus akselerasi konstan tidak berlaku pada saat kasusnya berada di kasus yang akselerasi yang bervariasi ini. Ya. Nah, sekaligus saya sharing ya, karena saya sudah ngajar statika ini di beberapa tempat. Waktu saya dulu S3, saya sempat disuruh mengerjakan soal-soal di mana namanya di Universitas Waterloo dulu. Nah, kemudian saya sempat juga di Australia. Waktu itu diminta untuk ngasih konsultasi lah ya mengenai bagaimana ini mengajarkan dinamika ini, kok mahasiswanya kok nilainya jelek semua, ya. Nah, ini sebetulnya salah satu yang menjadi penyebab adalah penggunaan rumus-rumus akselerasi konstan untuk soal-soal yang akselerasinya tidak konstan. Ya. Jadi, dan ini biasanya sering sekali terjadi. Jadi udah kayak refleks gitu bahwa ini pakai rumusnya ini, padahal sudah disebutkan akselerasinya tidak konstan. Nah, langsung otomatis nilainya 0 ya kalau kayak gitu. Jadi harap tanamkan di Anda, saya tidak mengerjakan akselerasi yang konstan, saya tidak akan menggunakan rumus-rumus yang pernah saya dapat, kecuali secara eksplisit disebutkan akselerasinya memang konstan. Nah, sekarang kita ulas balik ya, kita refreshing gitu mengenai apa yang dulu pernah kita pelajari di akselerasi konstan. Ya, ini, nah namanya dulu kalau nggak salah gerak lurus berubah beraturan. Ya, sehingga kalau sekarang kita lihat rumusnya seperti ini. Nah, silahkan ya untuk melihat buku SMA Anda. Nah, kondisi awal yang sering digunakan atau batas integrasi adalah P sama dengan 0. Jadi pada saat awal kita menganalisa benda tersebut diasumsikan T-nya sama dengan 0. Namun ada beberapa soal yang saat awalnya T-nya tidak sama dengan 0. Jadi mohon diperhatikan ini ya. Implikasi dari kondisi awal pada integrasi yang harus Anda lakukan. Pastikan Anda membaca dengan teliti. Nah, seperti biasa, A-nya konstan. Sehingga kalau kita pakai hubungan bahwa kecepatan adalah turunan pertama, akselerasi adalah turunan pertama kecepatan dalam waktu, kita bisa lakukan antiderivatif atau integral seperti ini, lengkap dengan kondisi awalnya. Nah, karena hanya konstan, dia bisa keluar dari tanda integrasi seperti ini. Sehingga Anda dapat rumus yang Anda sudah sangat akrab. Nah, demikian juga pada saat kita bicara mengenai hubungan derivatif antara posisi dan kecepatan. Sehingga
Anda bisa mendapatkan rumus seperti ini. Jadi ini sekedar penyegar bahwa Anda dulu pernah belajar ini, Anda pernah tahu rumusnya, dan kita sekali lagi memperlihatkan dari mana asalnya rumus ini, ya, di mana akselerasi semua keluar dari tanda integrasi. Nah, ini adalah dua persamaan, dan kita sekarang akan melihat persamaan yang ketiga, yaitu VdV sama dengan AdS. Nah, lagi-lagi kita integrasi, terus lalu dikeluarkan akselerasi A-nya karena dia konstan, ya. Di sini Anda mendapatkan rumus yang lagi-lagi Anda sudah sangat akrab, ya. Nah, demikianlah penyegar apa yang sudah Anda pelajari di SMA, ya. Nah, kita hampir tidak lagi menggunakan ini pada mata kuliah ini. Sehingga dengan demikian saya masuk ke jenis pertama dari akselerasi yang tidak konstan, ya, yaitu akselerasi sebagai fungsi dari waktu. Nah, persamaan yang kita pakai adalah yang ini, ya, terang-terang mengintegrasikan terhadap waktu, karena memang akselerasinya fungsi dari waktu. Kita langsung saja maju dengan contoh, karena jadi mudah sekali kalau dengan contoh. Nah, di sini Anda dikasih sebuah informasi. Ada sebuah benda bergerak pada lintasan garis lurus, ya, kemudian ada originnya O, kemudian ada arah positif dan negatifnya sudah digambar ini. Jadi langkah pertama adalah memeriksa gambarnya sehingga kita tahu nanti tanda apa yang kita kerjakan, angka-angka itu sebetulnya arti fisiknya apa. Nah, kita tahu bahwa kecepatan dan akselerasi itu bisa kita dapatkan dari posisi terhadap waktu, ya. Kemudian yang kita lakukan apa? Ini dikasih tahu mana ininya, si posisinya ini. Posisi sebagai fungsi dari waktu, ya. Dalam hal ini adalah polinomial pangkat 3. Apa yang kita lakukan? Karena kita mau lihat-lihat, ya sudah diplot saja. Dari mulai T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4 detik. Ya. Nah, kemudian digambar. Gambarnya udah tinggal diplot saja fungsi ini. Lalu kemudian kita maju. Ya. Kecepatan. Wah, bisa dapat nih. Derivatif saja. Persamaannya ini, lalu kemudian bagaimana? Plot. Dapat plotnya yang ini. Ya. Dan yang terakhir tentunya adalah akselerasi. Turunkan lagi 12T. Jadi kalau kita lihat akselerasinya seperti ini. Ya. Dan perhatikan akselerasi tidak konstan di sini. Oke, sebelum kita maju, kita lihat-lihat dulu nih gambarnya. Ya. Nah, ini gunanya gambar adalah seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada sesuatu yang menarik, yaitu ini, titik ini. Pada titik ini terjadi perubahan arah kecepatan. Ya, sebelum titik ini kecepatannya negatif. Jadi kalau kita lihat lintasannya, oh gambarnya ke kiri bawah. Ya. Nah lalu kemudian di sebelah kanan saat ini, V-nya positif kecepatannya. Sehingga kita tahu arahnya ke kanan atas sesuai gambar lintasan. Jadi rupanya yang terjadi ini kayak mobil mundur, berhenti, terus kemudian maju. Ya. Nah, inilah yang satu titik yang istimewa yang harus Anda perhatikan untuk gerakan-gerakan rektilinear. Ya. Adakah titik-titik di mana dia berhenti sebentar? Kayak orang mundur, berhenti, terus maju. Karakteristiknya secara grafis seperti apa? Pada kurva kecepatan ditandai dengan pindah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Yang penting pindah. Nah, sedangkan pada posisi, seperti Anda sudah belajar sebelumnya, turunan sama dengan 0 tadi, itu akan mengindikasikan posisi ekstrim, baik positif maupun negatif. Ya. Karena di sini kelihatan bahwa dia itu mundur, maka dia pertama posisinya berkurang dulu karena mundur, sampai suatu saat di sini dia berhenti, ditandai dengan menjadi posisi minimum, kemudian dia baru mulai maju lagi. Dan kejadiannya serempak pada saat T sama dengan 2 detik. Ya.
Nah, kemudian pertanyaannya, berapa jarak antara posisi awal dan posisi akhir? Ya. Posisi awalnya mana? Ini 6. Posisi akhirnya mana? 38. Jadi berapa jaraknya? Mudah, 32 dikurang 6. Nah, sekarang ada pertanyaan buat Anda. Jika gerakan partikel ini mengkonsumsi energi sebesar 1 joule setiap 1 meter atau satuan panjang, berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk jalan dari awal ke akhir? Ya. Nah, sengaja saya tanyakan ini supaya Anda nanti bisa lihat bahwa kalau ada sebuah benda yang mundur terus maju, sempat berhenti sesaat, jarak posisi awal dan akhir akan beda dengan jarak yang ditempuh oleh partikel tersebut. Ya. Nah, demikianlah contoh yang pertama mengenai akselerasi terhadap waktu. Kita sekarang mau maju lagi, yaitu contoh kedua. Ya. Nah, ini lagi-lagi bicara mengenai integrasi. Nah, dulu waktu di SMA diajari, kalau Anda punya sebuah kurva, integral dari kurva tersebut terhadap variabel bebas adalah luasan di bawah kurva. Nah, jadi integral sama dengan luasan di bawah kurva. Ada jenis-jenis persoalan yang lebih praktis kalau ditunjukkan dalam bentuk kurva ketimbang dalam bentuk matematika. Ya. Nah, sebagai contoh di sini diperlihatkan kecepatan terhadap waktu, ya, sehingga kita bisa tahu kalau kecepatannya berubah terhadap waktu, ya kayaknya akselerasinya juga berubah dan pasti si posisinya juga berubah terhadap waktu, ya. Nah, di sini kita lihat, oh kurvanya ada 2 macam gerakan nih. Yang satu ini kecepatannya konstan. Berarti gimana? Berarti akselerasinya pasti sama dengan 0, ya. Lalu kemudian berapa jarak dari posisi awal ke posisi akhir? Nah, kalau secara matematik bisa kelihatan di sini. Namun angka yang sama ini bisa Anda gunakan dengan menghitung luas. Ini kan luas persegi panjang, tingginya 50, alasnya durasi waktu, ya, kebetulan dalam hal ini adalah 4 detik. Ya. Demikian juga pada fase kedua dari gerakan ini, integrasi sebetulnya menghitung luasan, sehingga Anda bisa punya 2 opsi, ya, menghitung dengan matematika seperti ini atau menghitung dengan sederhananya menghitung luas, karena ini bentuk-bentuk sederhana, ya, persegi panjang, segitiga, luasnya mudah dihitung. Jadi Anda nanti nimbang sendiri kalau dapat soal seperti ini. Mau saya pakai matematik, integral dan turunan, atau saya menggunakan rumus untuk mencari luasan di bawah kurva, bila kurvanya sederhana seperti terlihat di sini. Nah, demikianlah contoh kedua mengenai gerak rektilinear dengan akselerasi yang bervariasi atau berubah terhadap waktu atau yang merupakan fungsi dari waktu. Dan kita sudah melihat fungsi yang hanya bisa pakai analitik integrasi dan turunan. Satu lagi persoalan yang kita bisa pakai menghitung luasan, kita bisa pakai melihat gradien-gradien dari modus-modus gerak rektilinear kita. Ya. Nah, dengan bermodalkan 2 contoh ini, kita sekarang bisa mencoba atau mengukur pengertian kita. Ya. Kita mengukur pengertian kita. Nah, di sini ada 2 buah soal. Nah, ya. Nah, silakan nanti dicoba, ya. Biasanya untuk mengerjakan ini mungkin butuh waktu sekitar 20 sampai 30 menit, ya, kalau Anda santai. Nah, demikianlah kuliah hari ini. Ya, kita
selesai dengan apa namanya, kita selesai dengan materi ini, dan sekarang kita punya waktu untuk berlatih. Nah, lagi-lagi lihat deskripsi di bawah untuk video selanjutnya yang bisa Anda rujukan, dan video selanjutnya setelah Anda selesai dengan ini, jangan lupa kerjakan soal-soalnya. Jadi Anda tahu posisi Anda di mana. Demikianlah kuliah kali ini. Terima kasih dan selamat menikmati latihan tadi.